Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mau ngajak pejuang langit untuk bertemu sosok wanita yang dimuliakan karena mendapatkan doa dari 70.000 malaikat. Karena amalannya selalu menjenguk orang yang sakit. Masya Allah. Keberkahan dari amalan jalur langit itu tidak main-main. Beliau memiliki 20 hektar kebun tebu yang super subur. Mendapatkan rizki kesehatan yang luar biasa, umur panjang, dan mendapatkan berkah keturunan yang soleh dan soleha. Nah, sebelum ketemu sosok Umi Siti, saya sudah bertemu sama anak dan menantunya yang juga terkenal dengan akhlaknya yang baik. Namanya Mas Arul dan Mbak Arin. Beliau yang nanti akan antar saya bertemu Umi. Pejuang Langit, alhamdulillah saya masih berada di Malang nih. Saya lagi bareng sama teman lama saya dari Batam. Ini udah lama nggak ketemu nih, namanya Mas Arul. Ternyata sekarang udah sukses punya kebun tebu berhektar-hektar, Masya Allah. Dia ini luar biasa loh amalannya. Suka mempermudah urusan orang lain. Nah. Masya Allah pejuang langit. Kebun tebu milik Mas Arul dan Mbak Arin ini terus berkembang tiap tahun. Sekarang luasnya sudah sampai puluhan hektar loh. Gak cuma itu, kebun ini juga memberdayakan belasan warga sekitar. Bikin keberkahannya makin berlipat. Yang keren lagi, meski punya lahan super luas, Mas Arul dan Mbak Arin tetap dikenal dengan orang yang berakhlak baik. Saya jadi teringat dengan pelajaran guru saya, akhlak baik punya kedudukan luar biasa dalam agama. Bahkan berdasarkan hadis Nabi SAW, tidak ada kebaikan yang melampaui beratnya timbangan amal akhlak yang baik. Bahkan derajatnya sampai pada derajat orang yang rajin sholat dan rajin puasa. Ayo Bun, kita pulang. Mas Anof, ayo ke rumah. Oke, udah beres ini ya? Iya, udah selesai. Alhamdulillah. Ya Mbak Arin, udah beres? Udah. Alhamdulillah. Gimana rasanya kerja di kebun tebu? Ya, mencoba hal baru, agak sedikit ketusuk sih tadi tajam. Jadi kan sebelum kesini tuh saya sempat nanya-nanya dulu nih sama warga sekitar nih. Terus katanya Mas Arul sama Mbak Arin ini suka membantu orang lain. Udah gitu suka mempermudah urusan orang lain. Itu gimana awal mula melakukan hal-hal seperti itu? Ya, jadi gini Mas Anof. Saya berpegang pada suatu hadis atau apa ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, untuk orang lain. Ya. Jadi saya mencoba membantu sebisa saya. Baik. Kalau tidak bisa ya mau gimana, tapi sebisa mungkin saya bantu. Saya berbuat baik sama orang. Jadi itu yang saya tekankan. Pejuang langit, landasan Mas Arul dan Mbak Arin untuk selalu menebar kebaikan dengan perbuatan maupun doa merupakan ajaran yang dicontohkan sang ibunda. Dalam sholat berjamaah, Mas Arul dan Mbak Arin berlama-lama untuk mendoakan kebaikan untuk keluarga, tetangga maupun karyawannya. Masya Allah. Disadari atau tidak, Mas Arul dan Mbak Arin telah mengamalkan cara doa yang efektif, seperti yang disabdakan Nabi SAW, bahwa mendoakan orang lain akan mengundang malaikat mendoakan dirinya dengan doa yang sama seperti doanya. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya pasti dikabulkan. Di dekat kepala orang tersebut ada malaikat yang diberi tugas untuk itu. Setiap kali seorang muslim berdoa kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang diberi tugas itu berkata, amin, dan untukmu seperti doa itu. Saya tuh yakin nih, ada orang punya kebun tebu kurang lebih 20 hektar, seluas ini, sesubur ini, pasti pemiliknya punya amalan-amalan khusus nih tentunya. Ada nggak nih amalan khusus yang dilakuin sama Mas Arul atau Mbak Arin? Apa ya? Kalau untuk amalan-amalan, biar istri saya aja cerita. Saya nggak enak kok soalnya. Gimana Mbak Arin? Amalannya sih yang belum yang terlalu gimana ya, cuman mungkin salah satunya kita biasain tiap hari itu sholat tepat waktu, sholat berjamaah. Masya Allah. Kemudian kalau saya pribadi mungkin sholat malam, terus puasa Senin Kemis. Wah, gitu. puasa Senin Kemis juga? Ya. Oh, pantas nih sehat-sehat nih dua-duanya nih ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Dengan semua kegiatan itu masih sempat itu ya? Di rumah
harus sholat berjamaah walaupun di rumah ya? Iya, Ya, di rumah. Oke. rumah. Jadi kita anggota keluarga sebisa mungkin dari 5 waktu itu mungkin bisa subuh bareng atau nggak sempat Maghrib, subuh atau iya. maghribnya atau Oke. isya. Tapi satu waktu kita usahakan dan istiqomah sholat berjamaah. Pejuang Langit, ternyata benar ya, didikan orang tua sangatlah penting. Anak yang memiliki akhlak baik, soleh, dan solehah itu karena contoh keteladanan dari orang tuanya. Saya teringat dengan ceramah khotib Jumat kemarin yang menyebut bahwa atsar atau perkataan sahabat Nabi SAW bernama Ibnu Abbas. Orang tua yang soleh bisa menarik dan mengangkat anak-anaknya yang beriman sederajat dengan orang tuanya yang soleh, tanpa mengurangi pahala orang tua tersebut. Allahu Akbar. Umi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Umi. Masya Allah. Waalaikumsalam. Teman saya yang di Batam ini loh. Iya. Apa Siapa kabar, ya? Umi? Anof, Umi. Wah, Umi mungkin udah lupa, kita udah lama nggak ketemu dulu temannya Mas Arul waktu pas di Batam. Ya, udah. Sehat, Umi? Alhamdulillah. Masya Alhamdulillah. Allah, luar biasa nih. Pejuang Langit, Umi Siti ini usianya udah menginjak 65 tahun loh. Tapi Masya Allah, Umi masih sehat bugar. Setiap hari beraktivitas menjaga taman pribadi, masak untuk cucu-cucunya, hingga ibadah yang semakin padat. Ternyata, keberkahan rezeki sehat itu beliau dapatkan karena selalu menjenguk orang sakit. Sebenarnya tuh pengen ketemu sama Umi tuh 2 hari yang lalu. Iya. Tapi katanya Umi berhalangan mau ngejenguk orang yang sakit. Nah, Iya. itu ceritanya gimana? Itu diajarin juga nggak ke anak-anak? Iyalah Mas, kadang ada yang ini anak-anak juga gitu. Oh ini loh, coba ada saudara yang sakit yang di sana, ayo ikut nyenguk ke sana. Oh, anak-anak diajakin juga? Iya. Nggak Umi sendirian? Udah. Pejuang Langit, amalan ini memang terdengar sederhana, namun tak banyak yang melakukannya. Padahal Rasulullah SAW sudah menjanjikan kemuliaan yang luar biasa dari amalan ini, yaitu 70.000 malaikat akan ditugaskan khusus untuk mendoakan mereka yang menjenguk orang sakit pagi sampai sore atau sore sampai pagi. Masya Allah. Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat yang deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Ini Mas, Wah, yang lagi berbunga. Masya Allah, ini baru mau mekar banget ya Umi ya? Iya. Warnanya cantik banget, warna kuning. Wah, jadi memang udah kebiasaan ya Umi yang rawat bunga anggrek ini ya? Iya, udah lama Mas. Ya dari satu gitu, akhirnya ya warna-warni lah. Gitu. Nah, Umi, Umi di umur yang sekarang ini kan masih tetap sehat nih. Itu apa sih rahasia Umi supaya tetap sehat, tetap kuat beraktivitas kayak nyiram tanaman, katanya juga rajin nyapu sama bersih-bersih taman tadi katanya. Iya, alhamdulillah. Ya itulah Mas kegiatan saya sehari-hari dari pagi ya. Pagi-pagi habis sholat subuh itu ngaji, sempatin dulu ngaji ya. Oh. Nah, habis itu masak untuk cucu bekal. Oh, masih bekal masak sekolah. buat cucu? Iya, untuk bekal sekolah. Wah. Nah, habis itu baru nyapu-nyapu. Ya semuanya lah. Yang rutin saya lakukan itu ya selain yang tadi saya ceritakan, itu tiap hari itu yang saya lakukan itu duha, Mas. Oh, sholat duha. Ya, duha itu dari dulu. Kalau puasa kan kita ada suami harus izin sama suami dulu. Kalau Betul. sunnah ya. Iya. Tapi kalau sholat duha kan kita bisa melakukan itu di rumah tanpa diketahui oleh siapa-siapa antara kita dengan yang kuasa. Betul, Masya Allah. Pejuang Langit, amalan jalur langit Umi Siti nggak berhenti di situ loh. Beliau juga penuh cinta dan perhatian ke anak-anak yatim. Umi Siti rutin mendukung mereka.
mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai pendidikan. Masya Allah, luar biasa. Itu Umi berarti pergi naik mobil ya? Ke mana itu? Kalau Bayongi? Oh, ke Banyuwangi ya, naik travel. Wah, repot-repot nih Umi. Makasih banyak Mbak. Iya, kenal. Ya, Anof dari Jalur Langit. Iya, kenalkan ini Presa, keponakan saya. Wah, Ya. tinggal di sini juga? Enggak, Oke. kos ya. Iya kok. Oh, kos. Jadi kebetulan lagi main ke sini. Iya, Oh, Masya Allah. Mbak Presya ini ponakan dari bapak. dari Bapak. Iya. Oh, Presya ini yang, Mas Arul sempat cerita katanya Umi itu juga biayain sekolah, ponakan ya? Oh, Mbak Presya ini? Iya. Oh, sekarang semester berapa Mbak Presya? Sekarang baru masuk semester 8. Oh, semester 8. Iya. Oh, lagi Skripsi. skripsi ya? Iya. Wah, Masya Allah. Nih, semoga aja nih skripsinya lancar, sebentar lagi lulus, biar langsung kerja habis itu ya, Umi ya? Iya, iya, harapan saya seperti itu. Alhamdulillah. Oke. Makasih banyak loh Mbak Iya. Presya udah bikinin teh. Umi boleh diminum nggak Umi? Monggo, Ya? monggo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh, jadi Umi ini ngebiayain ponakan itu kenapa Umi? Ya, ini kan anak yatim, Mas. Oh. Jadi mulai dari SMP itu udah ditinggal sama bapaknya. Iya, iya. Jadi ya saya waktu itu masih ada, Mm-mm. masih ada. Saya ngomong sama nanti gimana anak ini? Mm-mm. Dia kan anak tunggal, Baik. anak tunggal. Nanti masa depannya gimana? Paling tidak kita bantu untuk mencari ilmunya ya, Baik. mencari ilmunya gitu. Kalau saya dulu kan enggak sekolah, Mas, enggak Oh. sekolah. Jadi ya pinginnya anak-anak itu jangan sampai seperti saya Ya, gitu ya, loh, ya. jangan sampai seperti saya. Ya alhamdulillah kok ya semuanya lancar-lancar aja. Alhamdulillah. Itu saya nggak heran sih Umi dengan apa yang Umi ajarkan dan Abah ajarkan kepada anak-anak. Ya memang itu yang buah yang dipetik, anak-anak jadi sukses, sekolah Alhamdulillah. semua, Alhamdulillah. bisnis jalan lancar. Alhamdulillah. Masya Allah, pejuang langit. Sifat dermawan dan sayang Umi Siti kepada anak yatim ini ternyata sudah ada sejak dulu dan tidak terbatas di keluarga loh. Bahkan dari awal merintis kebun tebunya, Umi sudah menjadi donatur tetap sebuah pondok tahfiz Quran dekat rumah beliau. Nah, kebetulan Umi hari ini lagi mau silaturahmi ke pondok. Assalamualaikum. Seperti kabarnya. Alhamdulillah, semuanya sehat baik. Assalamualaikum Nyai. Salam kenal Anof dari Jalur Langit. Awalnya pondok ini cuma bangunan kontrakan, tapi sekarang sudah berdiri di tanah sendiri. Masya Allah. Semua ini gak lepas dari peran Umi yang selalu menyisihkan hartanya. Bayangin, Umi sudah jadi donatur tetap selama lebih dari 20 tahun. Umi bilang ke saya, ini adalah kewajibannya sebagai hamba Allah, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tapi yang luar biasa, sejak memuliakan anak yatim, Umi merasa usaha tebunya terus diberkahi. Dari yang awalnya nggak sampai belasan hektar, sekarang kebunnya sudah mencapai 20 hektar. Masya Allah, Umi yang dulu nggak sekolah, sekarang punya keturunan yang semuanya sarjana, berprestasi dan soleh-soleha. Allahu Akbar.